Iya, jadi untuk history bagaimana saya mulai menjalankan atau mulai masuk dalam dunia bisnis itu sudah sejak saya ingat semenjak saya duduk di bangku SMP. Jadi waktu itu berawal dengan hanya karena sering nongkrong atau hangout di depan ada satu kios di depan dekat rumah situ. Sudah akhirnya saya coba untuk menjual seperti kayak sosis, nugget untuk anak-anak kecil yang sering lewat di situ. Jadi setelah lulus SMP, saya masuk SMA di SMA IPK Taruna Dharma di Kota Raja. Kelas 2 pas naik IPA saya ingat waktu itu ada tes beasiswa untuk siswa unggul Papua. Jadi itu ada perwakilan dari setiap sekolah di Kota Jayapura, terus 10 orang diambil untuk disaring, di tes untuk matematika dasarnya, terus psikologinya, sama diwawancara. Nah di situ puji Tuhan saya terpilih dari ratusan anak Papua yang lulus untuk ke Karawaci. Jadi kita ditawarkan untuk ke Amerika, untuk ke Australia, ke China. Jadi siswa-siswa yang ada punya keinginan untuk ke negara-negara tersebut harus lebih aktif dalam mencari informasi tentang universitas di tempat-tempat tersebut gitu. Kemudian karena melihat saya punya hobi bisnis, saya rasa kayaknya Cina bagus nih untuk belajar berbisnis juga kayak gitu. Udah akhirnya saya berusaha dan ya akhirnya saya dapat untuk jatah slot ke China untuk kuliah waktu itu. Iya, setelah saya lulus waktu itu beberapa bulan sebelum saya lulus, saya karena punya beberapa teman di USA, jadi saya ada mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi lanjut S2. Nah akhirnya pada saat tahun 2017 saya pertama mendapatkan beasiswa Indonesia Timur yang mana itu merupakan angkatan pertama. Ya setelah sampai di US awalnya sih karena waktu itu degree-nya saya dari China, jadi saya harus melakukan beberapa penyesuaian program, artinya seperti di sana dibilangnya bridging program. Itu saya harus mengambil beberapa kelas tambahan untuk mensupport S2 saya nanti di kampus tersebut. Iya, setelah saya pulang ke Papua dengan semua hal yang saya pelajari di China, di Amerika, nah itu saya balik dan saya melihat bahwa banyak potensi yang sebenarnya kita bisa gali dan juga kita bisa kembangkan. Makanya saya sebenarnya fokusnya untuk membangun jiwa kewirausahaan anak-anak muda di Papua agar banyak tumbuh entrepreneur muda dari Provinsi Papua maupun Papua Barat dan keseluruhan tanah Papua. Saya dipercayakan untuk mengajar di Universitas Internasional Papua, di mana universitas ini merupakan universitas pertama bertaraf internasional dan menggunakan full Inggris untuk keseharian mereka belajar, sehingga di Papua ini mempunyai daya saing internasional dari berbagai negara di sekitar Papua kayak gitu. Iya, saya melihat bahwa di Papua anak-anak muda sekarang masih banyak mempunyai keinginan untuk menjadi pegawai atau karyawan. Sedangkan wirausaha itu masih sangat minim di Papua untuk kalangan usia muda sekitar 15 atau 20 sampai 35 tahun. Nah, makanya di situ kenapa saya pengen terlibat aktif di organisasi maupun di berbagai instansi untuk mengajak anak-anak muda Papua khususnya untuk mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi sehingga mereka dapat menjadi wirausaha muda atau entrepreneur muda yang bisa tampil di ranah nasional maupun internasional. Iya, sejauh ini bisnis yang saya handle ada sekitar 3, itu diantaranya Kingsman Coffee Shop, dimana ini hilir dari kopi Papua yang kita mau naikkan nilai jualnya. Kemudian yang kedua yaitu ada saya juga bekerja sebagai CEO di In Papua Coffee and Roastery. In Papua Coffee and Roastery ini sebenarnya ada beberapa stakeholder yang kerjasama atau investor. Nah itu mereka mau mendorong kopi Papua untuk dikenal masyarakat Indonesia. Makanya kenapa bisa disinkronasikan dengan kafe. Jadi selain saya jual ke luar Papua dan bahkan di kopi Papua selain kita jual sampai di negara-negara tersebut, kita juga jualan di kafe-kafe di Jayapura kayak gitu. Saya juga tetap menjadi konsultan UMKM atau sebagai pendamping teman-teman UMKM muda di Jayapura. Iya, kita harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi. Nah, khususnya untuk teman-teman muda Papua,
ayo kita sama-sama mempunyai keinginan untuk berwirausaha di bidang manapun aja. Nanti di tahun-tahun berikut kita sudah bisa bersaing di ranah nasional maupun ranah internasional dan memunculkan banyak entrepreneur muda dari tanah Papua. Iya, untuk anak-anak muda Papua, jangan mudah menyerah. Kita juga pasti bisa, kita bisa bersaing di ranah nasional, internasional. Yang penting jangan takut, harus berani mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah ketahui batas kemampuan kita sampai di mana. Tetap semangat, maju, dan kita bisa sukses bersama. Kita orang Papua, kita orang bisa.